Halo semuanya, gue Mikal dan mungkin ini adalah seri Galaxy dari Samsung yang sangat ditunggu-tunggu pada tahun 2021 ini. Nggak pakai lama lagi, yuk kita buka aja. Ini tinggal di open here doang nih ya. Ini teksnya, invoice-nya, dan ini. Yo Allah, gini doang. Segini doang ya ternyata ya. Sekecil ini udah, dusnya isinya kosong. Nah, kira-kira apa yo? Ini kita dapat Samsung members-nya. Terus ini ada si Samsung Galaxy Z Fold 3. Asik. Kita buka dulu ya. Dan ya, ini dusnya tuh tipis banget ya. Di sini masih ada segelnya lagi. Ada dua ya. Ini dusnya juga ada kelihatannya, ini bisa kayak bisa dilipet gitu tuh. Set atas sama bawahnya itu agak beda kayak angka 7 ya. Dan ya dusnya itu tipis banget ya, si Fold 3 5G Samsung. Sini ada sedikit keterangan nih, yang RAM-nya 12 GB dan storage internalnya di 256 GB. Warnanya yang warna Phantom Green. Belakangnya ini polos, hampir nggak ada keterangan apa-apa. Kita buka aja. Nah, langsung disambut sama si Z Fold 3-nya yang kita minggirin dulu ya. Aduh, cakep. Oke, ini ada apa nih? Jatuh. Ini ada stiker IMEI-nya ya. Terus di sini ada, wah kecil sekali. Ini isinya apa aja? Ini ada SIM card ejectornya. Kayak gini ya, seperti biasa. Kemudian dalamnya masih ada apa lagi? Bukannya gimana? Di dalamnya ini kita hanya akan mendapatkan kitab-kitabnya sama sebuah kabel data, kabel charger Type-C to Type-C ya. Dah, gitu doang. Sangat ringkas ya. Nah, ini sih Z Fold 3-nya ya. Yuk kita buka aja. Gimana bukanya? Dari sini. Oh, dari sini ya. Gimana nih? Kok nyangkut? Nah, cakep. Nih, kita buka lagi stikernya. Ini yang warnanya Phantom Green ya, yang kalau kita lihat dari sini sih kayak nggak gitu beda sama warna hitam ya. Ya, ini bagian belakangnya ini ada 3 kamera, konfigurasi 3 kamera dan 1 LED flash. Dan ini bahannya tuh halus banget ya, bahannya ngedov gitu yang tidak meninggalkan sidik jari sama sekali. Wah, cakep. Di bagian sebelah kanannya ini ada tombol powernya ya beserta fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volumenya. Kemudian bagian atasnya ini ada mikrofon lagi, dan di sini ada lubang keluaran speakernya. Dan di sebelah sini, sebelah kirinya ada SIM card tray yang konfigurasinya itu adalah ini ada 2 SIM card, 2 nano SIM card tanpa memori eksternal. Oke, kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan ada lubang keluaran speaker lagi di sini. Di bagian depannya ini ada layar yang lebar, kemudian di sini katanya ini ada kameranya nih, kelihatan kan ya? Tuh, ada kameranya, cuman ini sudah under display kamera.
Nice, dan ini bisa ditekuk gini loh enaknya loh. Aduh, enak banget di tangan. Ih, gemes. Dan di sini ada layarnya juga ya, layarnya yang sebesar ini, setengah dari ukurannya kalau nggak dilipet ya. Ya iyalah. Terus ini juga ada kamera depannya lagi ya. Jadi kameranya total tuh ada 5. Kemudian di bagian sini tuh ada engselnya ya, ini engselnya dan ada tulisan Samsung di sini. Oke, yuk kita sambil nyalain aja ya. Udah penasaran banget sama si Z Fold 3 ini, dan gue bisa bilang sih yang pasti ini ringkas ya di tangan tuh, tangannya enak di tangan gitu, walaupun ya emang agak berasa agak sedikit tebal, dan di sini kelihatannya ini ada rongganya tuh, di sini ada rongganya, tapi ini enak di tangan. Plus ini juga sudah ada sertifikasi IPX8 ya, jadi anti air tapi tidak anti debu. Enak sih di tangan, beneran ini enak. Oke, kita tunggu nyala terus, ntar gue coba habis itu gue lanjutin lagi ya. Dah. Ini juga udah dijelasin ya, jangan pencet ini layarnya itu keras-keras dengan sharp object, dengan objek yang tajam ataupun dengan fingernail gitu, biar takutnya baret atau rusak. Dan gunakan hanya S Pen Pro atau S Pen Fold Edition aja. S Pen selain itu bisa menyebabkan kerusakan ya, apalagi kalau dipencet keras-keras banget. Terus pas kita mau ngelipet ininya ya, ngelipet HP-nya kayak gini, ya pastikan di tengah-tengahnya itu jangan sampai ada kartu ataupun benda lain ya di rongga-rongga layarnya. Kemudian HP ini juga tidak dust resistant ya, cuman dia sudah anti air IPX8. Terus ya di sini tuh udah ada secara defaultnya itu anti gores bawaannya, jangan sekali-sekali kita lepas karena bisa merusak layarnya. Sama HP-nya ini mengandung magnet, jadi jauhkan dari credit card ataupun medical devices lainnya. Oke, yuk kita cobain. Satu hal yang pasti, ini HP ini tuh berasa jangkung banget ya. Kelihatan kayak ini jangkung banget tuh, tinggi. Dan tampilannya pun jadi seperti ini, memanjang ke atas, tidak melebar sama sekali. Tapi enaknya nih pas dibuka. Aduh, ih cakep. Kayak gini ya, ini enak banget sih. Dan walaupun kelihatannya besar, tapi percaya atau enggak ini tuh berasa ringkas di tangan ya. Enak, mungkin karena lebarnya yang tidak begitu besar dan bentuknya yang panjang. Kemudian kalau kita buka gini, nah dia kan langsung minta fingerprint ya, atau minta pin. Nah gue sarankan lu tuh pakai fingerprintnya tuh 2 ya, satu yang di telunjuk, satu lagi yang di jempol. Soalnya kalau saat begini kita bakal lebih enak kalau mencetnya pakai jempol kayak gini, ya kan? Dan kalau kita lihatnya lagi dalam keadaan terbuka, itu lebih enak kalau kita unlocknya itu pakai nih, pakai jari telunjuk. Jadi ya saran gue itu sih 2 itu doang. Kemudian untuk earpiece-nya itu adanya cuma di satu tempat ya, yaitu di bagian sini. Jadi kalau pakai ini handphone buat telepon, pastikan dalam keadaan tuh begini ya, soalnya earpiece-nya di sini. Kalau dibuka kayak gini terus diterima telepon tuh di sini tuh nggak ada earpiece. Jadi jangan terima telepon dengan keadaan terbuka begini terus seakan-akan di sini ada earpiece-nya. Nggak kayak gitu ya. Lalu kalau misalnya kita dalam keadaan fold terbuka gini, kita pengen ngetik-ngetik itu, si Samsung keyboardnya itu langsung ngebagi 2 untuk keyboardnya, bagian kiri dan bagian kanan di sini. Jadi kita nggak repot-repot ngetik dengan begini, jadi bisa pakai 2 tangan langsung ngetiknya seperti ini. Lebih enak sih. Lalu kalau dipakai untuk menonton, nih karena bentuknya yang hampir kotak itu, nontonnya tuh bisa seperti ini ataupun seperti ini ya. Cuman lebih enakan menyamping sih, karena hasilnya tuh lebih lebar ya. Walaupun kita ngelihatnya itu sekilas ya, mungkin hampir sama antara lebar dan tingginya, tapi tidak, ini kalau di kita horizontal gini ini lebih lebar ya. Tapi karena ini emang memiliki resolusi yang bukan resolusi, rasio yang tidak pada umumnya ya, bagian atas dan bawah itu bakalan ada bezel hitam-hitamnya seperti ini. Bisa juga dilihat sambil ditekuk gini ya, jadinya bentuknya ya seperti ini gitu. Atas bisa buat nonton, bawah bisa buat lihat yang lain-lainnya. Kemudian untuk under display kameranya itu kalau nggak diperhatikan benar-benar, sebenarnya itu nggak kelihatan ya ketika kita gunakan untuk menonton. Ya secara otomatis mungkin kalian akan bilang, ya ada nih di sebelah sini, tapi kalian salah, ini ada di sebelah sini ya. Gue taruh di bagian bawah sini untuk under display kameranya. Ini kelihatan nggak? Nah ini ya kelihatannya sedikit samar-samar di sini under display kameranya ada gitu. Tapi emang kalau nggak diperhatikan itu tidak mengganggu. Kemudian pasti ada yang nanya, Bang atau Mas atau Kak, itu ada si krisnya itu mengganggu nggak sih? Ya ini ada kayak lipatannya ya, ceklokannya gitu. Kalau kita buka pun itu masih ada berasa sedikit, cuman ya
kayaknya gue juga jarang sih megang-megang daerah situ. Cuman yes, ini masih ada crease-nya, masih ada ceklokannya, dan lama-kelamaan pasti juga ini nggak mengganggu ya. Tapi buat yang agak terganggu mungkin ya pada awal-awalnya doang kali ini berasa ada glock sedikit gitu. Lalu gimana rasanya kalau ngetik pakai layar depannya? Layar depannya ini gimana ya? Ya emang agak berasa canggung sih karena bentuknya yang terlalu sempit ya. Kalau kita kayak gini gitu kan kayak sempit banget, tapi lama-kelamaan gue yakin sih akan terbiasa juga ya. Akan beda banget rasanya kalau misalnya lu pakai sebelumnya kayak Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang cukup lebar. Nah ini tuh berasa rampingnya tuh banget keterlaluan sih rampingnya. Lalu untuk dukungan S Pen-nya, yes ini ada S Pen khusus dan gue nggak berani nyoba dengan si Note 20 Ultra punya S Pen karena sepertinya tipnya itu beda, ujungnya itu beda. Kalau tipnya si Note 20 Ultra itu lebih runcing dibandingkan si tipnya yang khusus untuk si Fold 3 ini. Dan tadi juga udah dikasih peringatannya kalau kita lebih baik menggunakan pen untuk si Galaxy Fold 3 aja. Lalu kalau dari tadi gue coba-coba, ini adalah device yang sangat enak digunakan untuk membaca ya. Ini bentuknya tuh ringkas sih, gue suka ya. Kalau dibuka itu jadi kayak tablet, dan kalau ditutup itu jadi kayak lebih kecil daripada handphone biasa. Nyaman juga digenggam ya. Cuman ya bentuknya emang agak memanjang aja dibandingkan HP-HP lainnya. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Note 20 Ultra pun ya ini berasa malah kayak HP yang jauh lebih kecil ya. Nah itu panjangnya aja tuh nggak sepanjang Note 20 Ultra, dan untuk lebarnya juga ya cuman segini tuh sama bandingin sama Note 20 Ultra. Jadi ya untuk kenyamanan di tangan ini berasa lebih nyaman sih. Kemudian untuk ketahanan layarnya ya, ini layarnya ini yang gua rasakan tuh lebih keras dibandingkan si Fold 2 sebelumnya ya. Ini berasa tok. Nah, tok ini berasa lebih solid, lebih kokoh, bagus. Satu hal yang gue seneng dari si Galaxy Fold 3 ini adalah gimana caranya dia bisa berasa jadi handphone yang kecil sekaligus handphone yang besar dalam satu waktu bersamaan ya. Ini adalah sebuah inovasi yang sangat menarik ya, nggak cuman ganti warna doang. Ya, ini nggak cuman ganti warna atau ganti peletakan kamera, tapi memberikan sebuah inovasi yang menarik, yaitu sebuah foldable phones. Nice, good job Samsung. Oke, mungkin gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Gadget Apa, like video ini bila suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Cakep banget. Sayang udah mesti gue balikin. Dadah.